Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Pak. Mbak. Apa kabar hari ini? Apakah sehat Baik. semua? Baik. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini kita bisa menerima ilmu dengan baik. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Amin. Taufik sudah memimpin doa ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Untuk Pak. Mas Taufik, Hadir, Pak. oke. Mbak Elma, Hadir, Pak. Mbak Siti, Mbak Siti, kemana ini orangnya? Hadir, Pak. Oke. Mbak Linda, Hadir. Mas Jari Oksi, Hadir, Pak. oke, terima kasih. Hadir semua ya hari ini. Ada yang Iya, hadir. Pak. Oke, baik. Nah, kita akan memasuki pembelajaran ya. Ada siang hari ini, yaitu kita akan membahas tentang ilmu permintaan dan penawaran ya. Apa sih itu permintaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Tidak, Pak. Permintaan di sini adalah permintaan bisa disebut dengan demand ya. Berbagai jumlah barang dan jasa ya yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Sementara belum. Belum ya, oke. Nah, dalam permintaan di sini juga ada hukum ya, hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga, suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya ya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut ya. Ceteris paribus ya. Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang ya. A, di sini juga ada barang harga ya. Rumusnya diapalin ya. Ada PX ya. Terus B, harga barang yang berhubungan dengan ya, ya apa misal ada barang subsidi, terus ada barang komplementer ya. Ini rumusnya adalah PY ya. Terus C, pendapatan konsumen ya. Rumusnya ini ada Y. Terus selera atau tester ya. Di situ rumusnya T. Nah, yang terakhir yaitu jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk itu rumusnya POP. Nah, fungsi permintaan ya. Ada fungsi permintaan di sini ada Q dan D ya. Rumusnya adalah V dalam kurung PX, PY, Y, T, POP ya. Nah, di sini ada daftar permintaan barang ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jika harga barang tersebut ya naik ke harga 60.000, maka yang akan diminta oleh yang diminta itu akan sedikit ya. Yang diminta konsumen itu sedikit. Nah, ketika harga barang itu turun atau rendah ya, misalnya di harga 20.000 ya, itu yang diminta akan lebih banyak dari daripada yang di harga 60.000 tadi ya. Nah, terus kita akan melihat grafik ya.
Nah, kita bisa lihat ya grafiknya di sini yaitu. Nah, jika harga 60.000 yang diminta adalah 1.000 ya, sedikit. Nah, namun kalau di harga 20.000 ya, itu yang diminta lebih banyak ya. Karena apa? Karena konsumen ya yaitu akan berbondong-bondong untuk memilih harga yang lebih murah dan berkualitas ya dibandingkan dengan harga yang tinggi ya. Karena apa ya? Manusia kan juga memiliki kebutuhan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kalau orangnya apa ya? Menengah, jadi dia akan membawa apa ya? Akan memilih harga yang sekiranya dia mampu beli ya, bukan membeli yang lebih tinggi. Nah, kita akan di sini akan membahas tentang penawaran ya. Nah, penawaran di sini juga bisa disebut dengan supply atau adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu ya. Nah, terus kita akan membahas tentang hukum penawaran ya. Di sini hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus ya. Nah, di sini kita akan melihat faktor-faktornya ya. Apa saja sih faktor-faktornya yang mempengaruhi penawaran? Di sini A, ada juga harga barang yang bersangkutan ya. Rumusnya PX ya. Terus B, harga barang lain, rumusnya PY. Dihafalin ya rumus-rumusnya. Terus ada barang subsidi ya, di situ tadi harga barang lain itu dalam kata lain ada barang subsidi, terus barang komplementer, terus C, kemajuan teknologi, rumusnya TEK ya, terus biaya produksi yaitu rumusnya C. Nah, fungsi permintaan di situ ada QS ya, rumusnya V dalam kurung PX, PY, TEK, C ya. Nah, kita di sini akan melihat daftar penawaran ya, penawaran barang. Sebelum kita memasuki daftar penawaran barang, ada yang mau ditanyakan? Sebentar, belum. Pak. Belum, sementara belum ya. Oke. Masih fokus kan semuanya, anak-anak? Masih, Pak. Nah, kita bisa lihat ya di sini, jika harga barang 60.000, maka yang ditawarkan lebih banyak ya. Yang ditawarkan oleh konsumen itu lebih banyak. Di sini bisa nyampe 5.000 ya. Jika harga barang yaitu turun ya, turun ke 20 ya, maka yang ditawarkan akan lebih sedikit ya. Yang ditawarkan oleh konsumen itu sedikit. Jadi sebaliknya ini, penawaran dan permintaan itu dibalik ya. Kalau permintaan tadi, jika harga barang semakin rendah, maka yang diminta semakin apa anak-anak? Semakin tinggi. Oke, terima kasih Mas Jerry. Jika penawaran ya, di penawaran ini sebaliknya, jika harga barang semakin rendah, maka yang ditawarkan akan semakin sedikit ya. Ketika harga barang semakin tinggi ya, yang akan ditawarkan lebih banyak ya, atau tinggi ya. Nah, kita di sini akan melihat grafiknya ya, contoh grafiknya. Nah, di sini grafik penawaran ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, tuh. Jika di harga 20.000, maka yang diminta ya, yang ditawarkan dikit ya, 1.000 ya, yang ditawarkan oleh konsumen. Nah, jika harga 60.000, maka yang ditawarkan oleh konsumen itu lebih tinggi ya, bisa sampai 5.000 loh. Ini sangat tinggi sekali ini ya. Nah, kita di sini akan membahas ini ya. Nah,
di harga 60.000 ya, itu dalam penawaran itu semakin tinggi. Jika misalnya nih Mas Jerry mempunyai toko ya, tokonya kayak toko ini sembako. Nah, semakin banyak Mas Jerry mempunyai sembako ya, banyak stoknya ya, semakin banyak konsumen yang datang ke tempat Mas Jerry karena tempat Mas Jerry sudah lengkap ya. Contohnya seperti itu, sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran kita selesai ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Sementara belum, Pak. Sementara belum ya? Oke. Iya. Kalau belum, Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberi pertanyaan kepada anak-anak semua nih. Silakan membuat kelompok kecil ya. Kita akan membuat 2 kelompok saja ya. Saya kelompok 1, Pak. Oke, Mbak Siti, dengan siapa aja Mbak Siti? Kelompok 1? Sama Mas Jerry. Oke, kelompok 2 berarti Mbak Elma sama Mbak Linda sama Mas Topik ya? Ya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sudah siap ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan penawaran ya? Sudah paham ya? Ingat-ingat ya pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Yang kedua, apa pengertian dari permintaan? Oke. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, Pak. Yang sudah siap, silakan untuk menjawab. Saya, Pak. Oke, siapa Mbak Siti ya? Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Siti. Pertanyaannya tadi, apa pengertian dari ilmu ekonomi? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Mohon maaf Mbak Siti. Kurang fokus ya ini Mbak Siti ya? Pertanyaannya saya. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan penawaran ya? Oh, iya Pak. Pak, salah Pak. Tadi Pak. Maaf, saya ulangi nanti ya Pak. Pertanyaan Mungkin kedua ya, kelompok dikit-dikit ya Mbak Siti ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Pertanyaan kedua, apa pengertian dari permintaan? Ayo silakan yuk didiskusikan. Baik, kelompok 2 aja dulu Pak. Kelompok 2 sudah siap Mbak Elma? Sudah. Oke, silakan Mbak Elma. Adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa yang tidak terbatas. Oke, beri aplaus untuk Mbak Elma. Ayo silakan kelompoknya Mbak Siti. Kelompok 1 Pak. Oke, Mas Jerry silakan dijawab Mas Jerry. Jadi tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan penawaran toh Pak? Ya. Nah, jadi jawabannya adalah penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia Pak dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga Pak. Selain periode dan waktu tertentu, Pak, apakah jawaban saya bisa diterima, Pak? Bisa ya. Sangat bagus, Mas Jerry. Dan untuk kelompok 1 dan 2 beri aplaus semuanya. Sebelum kita akhiri ya, Bapak akan mereview pembelajaran pada siang hari ini ya. Untuk apa permintaan tadi, permintaan bisa disebut dengan demand juga ya, adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat
harga dan waktu tempat tertentu ya. Terus hukum permintaan, semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak ya, banyak barang tersebut yang diminta oleh konsumen. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan yang diminta oleh konsumen. Nah, apa rumusnya tadi? Mas Jari bisa jawab rumusnya? Fungsi permintaan? Rumus yang mana, Pak? Rumus fungsi permintaan tadi ya. Oh, fungsi yang permintaan. Oke, Ya. baik. F, fungsi permintaan Gide toh, Pak? Ya, Jadi F, tanda kurung, PX, PY, Y, T, POP, tanda kurung, Pak. oke, terima kasih Mas Jari. Beri aplaus untuk Mas Jari. Nah, yang terakhir ya, di sini Bapak akan mereview tentang penawaran ya. Penawaran di sini bisa disebut dengan supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu, tingkat harga, dan waktu dan tempat tertentu ya anak-anak. Nah, untuk rumusnya bisa disampaikan oleh Mbak Emma, bisa menjawab rumusnya, rumus penawaran. Yuk. Oh, oke Mas Topik, monggo Mas Topik. Fungsi Ya, Pak. rumus penawaran Mas Topik. Fungsi rumus penawaran ya, Pak ya. Ya, ya. F sama dengan PX, PY, TEK, C, Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk Mas Topik sudah menjawab ya dengan benar. Oke, beri aplaus untuk Mas Topik. Oke. Terima kasih untuk semuanya anak-anak ya. Karena sudah sudah menyempatkan untuk belajar pada siang hari ini. Apabila dalam menyampaikan Bapak ini banyak salah dan keliru, Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.